Hey yo, what's up YouTube people? Welcome back to my channel Rajo Mulyo. Alright, kali ini saya akan kembali membahas tentang jenis konten yang mana jenis konten yang lolos di saat melakukan pengajuan ulang ketika channel kita terkena dismonetisasi. Ya, langsung saja ke pembahasannya. Apabila channel teman-teman terkena dismonetisasi akibat konten berulang atau konten yang digunakan ulang dan hal-hal yang lain sebagainya, itu yang harus kita evaluasi adalah jenis konten yang pernah kita upload sebelum pelanggaran itu terjadi atau sebelum kita mendapatkan pelanggaran. Yakni tentu saja berhubung channel tersebut adalah milik teman-teman sendiri, jadi otomatis teman-teman sendirilah yang mengetahui lebih dalam bahwa konten apa saja yang terindikasi terkena konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Jadi dari pengalaman pribadi saya sendiri, ketika channel saya terkena dismonetisasi beberapa bulan lalu, hal yang harus saya evaluasi adalah saya mempelajari semua jenis konten yang sudah saya upload sebelum terkena pelanggaran itu, dan saya memilah-milah dan memilih-milih beberapa konten yang layak untuk dipertahankan dan diharuskan untuk dihapus. Dengan catatan, kita harus menghapus video yang terindikasi itu untuk tidak mengganggu atau tidak mengurangi jam tayang yang telah kita dapatkan. Setidaknya kita hapus video yang viewernya di atas ratusan ribu dan kita pertahankan video yang viewernya di bawah 100.000. Karena video yang di bawah 100.000 viewernya itu masih bisa kita edit dengan cara edit blur atau edit audio, kita menggunakan musik dari YouTube library. So ya, setelah teman-teman mengevaluasi jenis konten yang terindikasi bermasalah itu, yang pertama saya ingin anjurkan bahwa saya benar-benar sama sekali tidak merekomendasikan untuk menghapus video, karena saya akan mengkhawatirkan bahwa jika menghapus semua video yang terindikasi pelanggaran yang pernah dialami, maka otomatis risiko yang kita tanggung adalah jam tayang hilang. Jadi usahakan sebelum teman-teman untuk memutuskan menghapus semua video yang terindikasi itu, lebih baik terlebih dahulu video itu dibuat dengan setelan private atau setelan pribadi. Ketika video-video yang ada di channel kita buat dengan setelan pribadi atau private, maka di bagian analitik jam tayangnya itu akan terlihat pengurangannya setelah 1 atau 2 hari setelah kita melakukan setelan pribadi. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui jumlah jam tayang yang hilang atau jumlah jam tayang yang berkurang setelah video itu di private, dan untuk rasanya setelah melakukan setelan private itu jam tayang mencukupi untuk 4.000, jadi teman-teman bisa memilih video mana yang harus dihapus. Dengan catatan, video itu dihapus dengan viewer di atas 100.000, karena video yang masih viewernya di bawah 100-an ribu itu masih bisa kita edit blur dan edit audio YouTube library. Dengan edit blur kita masih bisa mempertahankan video itu di channel kita. Lalu jenis konten apa saja yang bisa kita upload untuk lolos pengajuan ulang di saat terkena dismon? Di sini dengan pengalaman pribadi saya, jenis konten yang bisa kita lakukan adalah yang kita bisa upload di channel sebelum untuk melakukan pengajuan ulang. Kita bisa membuat jenis konten seperti mini vlog atau daily activity
atau membuat video kita sedang jalan-jalan atau walking around gitu, misalnya vlog-vlog keseharian atau bagaimanapun, dengan minimal durasi video itu 5 menit. Terserah mau di dalam video itu kita berbicara seperti ini atau hanya video utuh seutuhnya tanpa berbicara, tanpa narasi, is okay. Yang terpenting video itu sebelum kita upload, kita gunakan musik dari YouTube Audio Library, dan usahakan mengupload video original sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya. Karena tentu saja sebelum kita menunggu selama 30 hari ke depan untuk dapat melakukan pengajuan ulang kembali, jadi tentu saja dalam 1 minggu kita bisa mengupload 3, 2 atau 1 kali sehari hanya untuk video. Ya, video biasa. Kita upload video konten original, kontennya benar-benar kita rekam. Mau berbicara dalam video itu atau hanya kita menyorot jalan-jalan saja atau melakukan mini vlog atau ya hal lain sebagainya. Yang terpenting itu adalah video original, video yang kita rekam sendiri, dan gunakan musik dari YouTube Audio Library. Nah, setelah teman-teman melakukan itu dan telah mengevaluasi konten-konten yang terindikasi bermasalah, nah teman-teman bisa menunggu selama 30 hari ke depan. Ketika masa peninjauan ulang sudah bisa kita request kembali dan teman-teman sudah mengupload semua video original yang minimal 5 menit durasinya, bahkan lebih baik lebih dari 5 menit, itu akan diterima oleh YouTube. Karena itu pengalaman pribadi saya sendiri, bahwasanya di channel saya pun saya mempunyai 3 video blur, yang mana video itu dahulunya adalah video yang bermasalah, dan saya edit blur dan saya gunakan musik dari YouTube Audio Library. Yang mana kenapa saya mempertahankan video itu, karena hanya untuk mempertahankan jam tayang. Apabila saya menghapus semua video terindikasi bermasalah, otomatis saya akan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan 4000 jam tayang tersebut. Nah, setelah saya melakukan evaluasi, edit video yang terindikasi bermasalah, dan saya mengupload semua video original sebanyak mungkin setelah 3 video itu, dan setelah melakukan pengajuan ulang, ya langsung diterima selama 1 atau 2 hari menunggu. Dan setelah 2 hari saya menerima email dari pihak YouTube Surat Cinta bahwasanya channel saya kembali termonetize. Jadi buat teman-teman yang masih bingung atau masih ingin mempertanyakan hal yang masih belum mengerti atau yang tidak ada saya sampaikan di dalam video ini, kita bisa diskusikan di dalam kolom komentar. Oke, see you. Semoga bermanfaat. Enjoy watching. YouTube people. Goodbye.